Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih, opung, kakek, mbak, nenek, sopo-sopo, bapak tua, bapak udah, anan tulang, amang buru, namburu, ya siapa saja, ya tulang, nan tulang, abang, akang, lai itu. Saudara-saudaraku semua, adik-adik juga semua, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, senang bertemu dengan Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tapi ingat, Yesus jauh lebih mengasihi Anda, karena Yesus dapat menolong Anda melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Tadi pagi bahwa kita akan mendengarkan firman Allah, bagaimana cara mengatasi pencobaan. Jadi cara mengatasi pencobaan. Kita harus mengetahui ketika kita dicobai oleh setan, Anda saat itu tidak berdosa. Tetapi kalau engkau sampai melakukan keinginan setan itu, saat itulah engkau berdosa. Yesus juga dicobai oleh setan, tapi Yesus tidak berdosa. Jadi kita harus melawan pencobaan itu dengan yang pertama, kata firman Allah, berjaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi berjaga-jaga, selalu waspada. Karena apa? Setan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan orang-orang yang dapat dilulurnya. Orang-orang yang tidak siap, orang-orang yang tidak waspada, orang-orang yang tidak berdoa, dia akan datang menerkam Allah, mencabik-cabik Allah, menghancurkan Anda. Tetapi bila Anda selalu berjaga-jaga seperti dan berdoa seperti Yesus, yang Yesus aja sebagai Tuhan juga sebagai manusia, dia memberikan teladan. Dia berdoa di pagi hari, dia berdoa saat pelayanan, dan dia berdoa di tengah malam. Dan seperti yang kita baca ini, dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa? Karena roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Itu sebabnya roh kita itu maunya menyembah Tuhan. Roh kita itu maunya menyenangkan hati Tuhan, tapi daging kita bertolak belakang. Jiwa kita, pikiran kita, kalau medan laga ini telah diperebutkan oleh setan dan Allah. Itu sebabnya ketika setan yang masuk dalam pikiran kita, kita akan melakukan kehendak setan. Kalau pikiran kita dimenangkan oleh Allah, kita melakukan kehendak Allah. Jadi waspadalah supaya setan jangan masuk ke dalam dirimu. Lalu yang kedua, lari dari pencobaan itu. Janji saya adalah apa? Tata harta wanita, ya. Ini kita lihat bahwa Adam dan Hawa tidak lari, justru mengikuti. Dialognya dia ikuti. Aduh. Lalu setelah itu terpancing, tertarik, jatuh dalam dosa, diusir oleh Tuhan. Haleluya. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita harus lari dari percobaan itu. Saya waktu mencari ibu saya di Tangerang, jadi saya berada di sebuah taman, ya, karena lelah saya ada di situ sambil melihat apakah orang tua saya itu ada di situ. Tiba-tiba seorang wanita datang mendekati saya. Orang gila itu namanya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya katakan, bertobat, tapi saya lalu pergi. Karena jangan coba-cobalah. Ya. Ada teman-teman saya yang waktu masih ada Gang Doli, waktu saya masih sekolah, itu pergi memang kami diwajibkan untuk menginjili orang-orang, ya. Tapi disuruh berdua-dua, bukan apa. Dia lari sendiri, digilas. Ya. Dia lahap bulus, maaf, ya. Ya, kemudian ya namanya masih muda, ya tenggelam. Gagal. Ada orang, bayangkan di Tretes sana, bayangkan di sana itu banyak, ya ada satu buah gereja, nggak usah saya sebut, itu rata-rata WTS. Lalu datanglah pengkhotbah, ya tidak perlu saya sebut juga siapa dia gitu ya. Lalu datanglah pengkhotbah,
Lalu dia khotbah dengan berapi-api. Pada waktu itu soal kesucian, aduh. Jadi dia membawa soal kesucian, tetapi kemudian rupanya malam itu dia sudah memakai wanita salah satu dari orang yang ada di situ. Lalu dia bilang begitu sama pendeta yang melayani situ. Pak pendeta, Pak Gem, apa? Apa sih artinya suci? Oh, suci itu begini-begini. Satu contoh, orang itu, kamu kan ada suamimu, kamu tidak boleh pakai orang. Loh, dari malam dia pakai saya. Haleluya! Setan bekerja begitu luar biasa. Makanya lari, bukan mendekat. Lari. Sama seperti itu si Yusuf pasal 39 ayat 11 dan 12 itu. Dia memang ganteng, muda, cakep, pintar, cerdas. Wah, semua sama dia, lengkap lah sudah. Dia disuruh mengatur, apa saja diatur dia, besar, dijadikannya semua. Potifar menjadi senang, dia lebih berkuasa daripada Potifar di rumah itu. Dan hanya satu yang tidak diserahkan, yaitu istrinya. Dan dia katakan, bagaimana mungkin aku mau menyakiti hati Tuhanku. Dan rupanya wanita ini enggak habis-habis birahinya. Berhari-hari dia terus goda, dan pada suatu kali dia tarik bajunya. Lalu kemudian Yusuf lari. Walaupun dia harus menanggung yang tidak seharusnya ditanggung, dia dimasukkan dalam penjara selama 2 tahun. Tapi tidak apa-apa, karena pengadilan waktu itu kan tidak bisa. Siapa berkuasa, ya dia menentukan. Tapi di penjara juga dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Dia disertai oleh Tuhan. Dia disertai oleh Bapa di surga itu, oleh Allah itu. Jadi nggak usah takut. Kalau Anda benar, Tuhan memberkati. Saya pernah dituduh seperti itu, tapi saya katakan, saya bersyukur. Karena saya bilang, saya tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, saya dalam hal harta, ya, saya pernah ditawari untuk pindah dari cabang ini, dari organisasi ini. Dibangunkan 3 lantai, asal saya mau pindah. Tapi saya bilang kepada beliau, Bapak, kalau Bapak mau menolong saya, Bapak apa saja tolong saya. Tidak bisa. Dikasihnya anggaran dasar, dibawanya saya ke Jakarta, beberapa hari tinggal di hotelnya di Jakarta Pusat, di Menteng itu. Ya, tinggal saya di sana beberapa hari, dan kemudian dia bertanya bagaimana. Dia bawa saya ke gerejanya di Pasar Rebo atau apa itu, karena saya baru sekali itu ke situ, tapi saya menginapnya di Menteng itu. Saya di sana, saya tahu di situ rumah Pak Yusuf, Jenderal Yusuf, dan beberapa petinggi negeri ini. Itu rupanya rumah orang-orang mentereng. Ya. Jadi yang mau saya katakan adalah, saya tidak tergiur dengan itu. Karena Tuhan Yesusnya sama dengan Tuhan Yesus saya. Allahnya sama dengan Allah saya. Ya kalau Tuhan masih membiarkan saya begini, ya sudah, sabar saja. Tapi yang jelas kesetiaan kita kepada Tuhan tetap. Walaupun ada pergumulan, ada saat-saat yang dimana kita mau berteriak, daging kita berteriak. Tapi saya mau katakan, kita jangan lari dari panggilan Allah. Kita boleh lari dari setan, tapi jangan pernah lari dari panggilan Allah. Nah, soal wanita, saya pernah katakan, wanita di Tangerang, di Manado, di Jakarta. Di Jakarta ditelepon, Pak, mau kasur hidup. Ya, di Manado itu, kalau mau nyampir-nyampir, ya istilahnya apa itu, saya kurang apa. Tapi, ya disitulah. Tapi saya mau katakan, bahwa ketika kita mengalami godaan, jangan mendekat. Jangan justru, senang-senang. Jatuh kamu. Lari saja, tinggalkan orang yang sesat itu. Suruh dia bertobat dulu. Supaya lain kali dia tidak apa. Jadi yang mau saya katakan adalah, bahwa Tuhan punya kekuatan bagi kita untuk memberkati kita. Tetapi ketika percobaan-percobaan itu datang, jangan sok hebat. Lalu tahta, ya. Saya ini orangnya idealis. Jadi kalau saya bertolak belakang dengan hati nurani saya rela bersendirian dengan orang-orang. Kalau saya tidak suka dengan cara-caranya yang bersebelahan dengan Tuhan, saya akan lawan. Dan saya siap. Kalau tahta,
saya tinggalkan. Kalau kata jabatan itu bagi saya membuat saya jauh dari Tuhan, itu saya akan tinggalkan. Baik itu sekum, baik itu daerah, saya nggak suka. Karena apa? Saya bukan ditentukan, kualitas saya bukan ditentukan oleh karena saya menjabat sekum, saya menjabat pimpinan daerah, walaupun saya sekarang ini tetap pimpinan daerah. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, jabatan itu tidak untuk dipamer-pamerkan atau dipakai untuk hal-hal yang menyombongkan diri. Nggak perlu. Tapi ada orang dengan trik-trik yang gelap, dengan trik-trik yang jahat, melakukan itu. Saya mau katakan, jangan permainkan pekerjaan Allah demi kepuasan dan ambisi pribadimu. Jangan. Kalau engkau masih selamat, ya puji Tuhan. Tapi Tuhan akan tetap berurusan dengan engkau. Kalau engkau pakai kekuasaan itu, kau pakai jabatan itu hanya untuk kepentinganmu sendiri, melanggar. Tidak bisa dibilangi. Saya mau katakan, jabatan itu buang kalau itu sampai menjauhkan Anda. Saya bukan hanya berkata-kata, tapi saya memilih untuk hidup bersama dengan Allah, tidak bersebelahan dengan Allah. Saya ingin memilih dengan Tuhan. Kamu nggak taat membayar perpuluhan. Siapa bilang saya nggak taat membayar perpuluhan? Ya mungkin untuk itu. Ya makanya saya akui. Ketika saya diakui, sepertinya saya sudah diakui. Maaf. Tapi saya sudah diakui, jadi sudah dimasukkan di BPKB. Saya bilang, kirim perpuluhan itu, kirim kolekte itu. Ya, karena apa? Ya saya sudah merasa sudah dianggap gitu. Selama ini saya nggak dianggap, dicuekin. Ya, buat apa saya mendukung yang seperti itu? Saya mendukung, biar Tuhan sajalah yang menentukan. Biar Tuhan saja yang mengetahui semuanya. Tapi tujuan saya adalah bukan menyenangkan organisasi, bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak mau pandang bulu. Tidak. Saya akan tetap mengarah kepada Tuhan. Saya akan tetap menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai hati kita. Biarlah Tuhan yang kita sembah itu ada selalu yang tiasa. Kalau kita digoda oleh setan, lari saja. Lari, jangan sok hebat. Lalu yang ketiga, say no to Satan. Ya, katakan tidak kepada setan. Yes terhadap firman Allah. Yes terhadap Tuhan. Yes terhadap Yesus. Yes terhadap kebenaran. Yes terhadap Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau itu ada pada kita, saya suka membaca ini. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Dikatakan kalau Anda bertahan dalam pencobaan itu, Anda bertahan dalam pencobaan itu, Anda tahan uji, lalu Anda akan menerima mahkota sebab Anda mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan rela menderita, rela terpisah dari orang-orang. Orang yang mengasihi Tuhan, terkecuali kasihnya abal-abal, kasihnya pura-pura, pretend. Ya, saya pernah menjadi bendahara di MKSAG. Saya tinggalkan itu karena ada orang-orang yang memakai uang itu dengan tidak benar. Ya, saya itu enggak, ya memang sudah begitulah. Ya, kalau enggak sesuai, ya saya yang mundur. Buat apa? Hah? Mau menyenangkan manusia, apa kita mau menyenangkan Tuhan? Selalulah menyenangkan hati Tuhan. Punya prinsip menyenangkan hati Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati, keluargamu akan diberkati, anak cucumu akan diberkati. Dan engkau pasti melihat anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Percaya sajalah. Ya, puji nama Tuhan. Dan terakhir, kuat di dalam
Tuhan, di dalam, jadi kita kuat dalam Tuhan untuk tadi bertahan dalam ujian. Dan Alkitab katakan akhirnya bukan awalnya ya, akhirnya dalam Efesus 6 ayat 10 nanti akan saya bawakan besok perjalanan ini tentang ini ya. Tetapi saya ini ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita berada dalam kekuatan kuasanya, haleluya, setan segede apapun tidak akan mempan ya. Dan godaan apapun kita akan mampu kalahkan. Karena apa? Kita bersama dengan Allah. Pada akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau itu senantiasa ada dalam pikiran kita, ada dalam benak kita, saya yakin dan percaya, setan itu hanya mencari kesempatan kalau engkau lemah, kalau engkau tidak waspada. Dan setan itu akan menjatuhkan Anda kalau Anda mau berdialog dengan dia, lari daripada dia, apalagi soal wanita. Dan kemudian no kepada setan, katakan kepada setan tidak, tapi kepada Allah yes, 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 yes. Firman Allah yes, yes, yes. Kepada yang baik yes, yes, yes. Kepada penyembuhan yes, yes, yes. Kepada belaskan yes, yes. Terhadap kebenaran yes, yes, yes. Terhadap kebatilan no, no, no. Haleluya, haleluya. Malam yang penuh dengan kekuatan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan janji Allah. Kita patahkan strategi setan yang mau meruntuhkan imanmu, yang mau melemahkan engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Biar apinya bersama dengan kita. Saya sering berkomentar kepada sahabat-sahabat saya yang melakukan live streaming dalam doa. Ya, saya bilang begini. Di mana ada doa, di situ ada kuasa. Dengan doa kita membuka pintu rahmat Allah terbuka. Dengan doa itu kita menerima kas api yang menyala, bukan api yang padam, api yang menyala. Dan itu sebabnya Allah harus memperbaharui Anda dulu. Anda harus memperbarui hidup kita dulu terlebih dahulu, supaya kita bisa menjadi terang Allah, menjadi berkat Allah, menjadi garam Allah yang berfungsi dengan baik. Dan itulah mengapa Tuhan terus memperlengkapi kita, menguatkan kita, supaya kita tidak menjadi bulan-bulanan setan, sehingga kita membawa kemuliaan bagi Yesus. Namanya dimuliakan, namanya dibesarkan dari kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Oh haleluya, biarkan api Pantekosta itu, api Roh Kudus itu menyertai kami. Biarkan Engkau membaptiskan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur. Oh Tuhan Yesus, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT. Tuhan, takut akan Tuhan menyertai mereka. Oh Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Mereka Tuhan berikan hikmat dalam menangani corona yang sedang meningkat. Dan 1.000 orang mati setiap hari. Bisa makin memprihatinkan Tuhan. Kami bisa bayangkan keluarga-keluarga yang 1.000 orang itu. Ada tangisan, ada cucuran air mata, ada kepedihan yang dalam. Ada jeritan seorang anak, jeritan seorang ayah, jeritan seorang ibu, jeritan seorang suami, jeritan seorang istri, kakek, nenek. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, sembuhkan mereka semua yang sakit corona itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sembuhkan mereka Bapa, sembuhkan. Oh Tuhan, oh Bapa, tarik roh maut itu Tuhan. Berikan kesempatan mereka untuk tetap bisa hidup. Sama seperti Hizkia yang datang kepadamu memohon. Kau sudah tentukan dia mati. Tetapi karena permohonan Hizkia, oh Tuhan, biar Engkau panjangkan umurnya.
Sama seperti, oh Tuhan Yesus, Lazarus. Karena Engkau mengasihi, Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Walaupun sudah 4 hari, Tuhan, maulah Engkau menyembuhkan mereka, maulah Engkau menolong mereka yang COVID, maulah Engkau Tuhan menolong mereka, penolong-penolong itu untuk Kau pagar dengan kasih karunia-Mu. Jangan ada lagi korban Tuhan, jangan lagi Tuhan. Maulah Engkau menyembuhkan mereka yang terbaring di ruang ICU. Maulah Engkau Tuhan menyembuhkan mereka yang terbaring sakit. Maulah Engkau memberkati kandungan yang mandul, yang impoten. Maulah Engkau Tuhan menyembuhkan orang-orang yang jantung. Maulah Engkau Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Cancer, tumor, stroke, oh Tuhan, hepatitis A sampai E. Maulah Engkau Tuhan memperbaiki ginjal-ginjal mereka, saraf-saraf mereka yang terjepit, benjolan-benjolan yang ada dalam tubuh mereka. Maulah Engkau Tuhan mencelikakan orang yang buta. Maulah Engkau Tuhan membuat orang yang tuli mendengar. Maulah Engkau Tuhan membuat bicara orang yang bisu. Maulah Engkau Tuhan membuat orang yang lumpuh berjalan, yang di pembaringan. Bangkitlah Engkau dalam nama Yesus. Maulah Engkau Tuhan, maulah Engkau menolong orang-orang yang sedang menderita, menolong orang-orang yang sedang mengalami persoalan yang berat oleh dampak pandemi ini. Maulah Engkau Tuhan, maulah. Oh, belas kasihan-Mu kepada mereka, sehingga mereka tidak melakukan jalan pintas. Yakinlah Tuhan mau untuk menyembuhkan engkau, Tuhan mau menolong engkau, percayalah. Tuhan mau mengubah hidupmu, percayalah. Dia mau. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau bersedia dan mau menjawab doa hamba-Mu untuk menyembuhkan, menolong, membuat transformasi. Engkau mau Tuhan, terima kasih. Tak ada yang dapat kukatakan selain syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mereka-mereka yang susah juga Tuhan, yang miskin, yang menderita, Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maulah Engkau menguatkan mereka, membaptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Maulah, mau. Dan kalau Engkau itu orangnya, mari ikuti doa saya Tuhan Yesus. Saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampunilah. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah menjadi penguasa, menjadi juru selamat, menjadi Tuhan dalam hidupku. Saat ini ku percaya dan yakin aku telah menerima hidup yang kekal itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baptiskanlah semua orang Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga api dari Tuhan itu, kuasa dari Tuhan itu hidup bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Aduh, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, apa saja yang kau doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Kau mau sembuh, percaya. Kau mau selesai persoalan, percaya pada Tuhan. Apa saja. Saya nggak bisa menentukan apa saja itu. Anda yang bisa menentukan apa saja itu. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Apa saja kebutuhanmu. Mau rumah, mau apa, mobil, apa. Ya. Saya pernah katakan, saya pernah mendapatkan di 4 lokasi. Ya. Hanya memohon kepada Tuhan. Ada yang 30 are, ada yang 4 are, 6 are. Tapi walau dalam pergumulan sejak kerusuhan itu, masa sulitnya itu. Tapi ya, tidak apa-apa. Tapi yang mau saya katakan adalah, apa saja yang kau inginkan, nyatakan pada Tuhan. Nyatakan. Haleluya. Tidak perlu nangis sama Tuhan, nangis. Ya, nangis sama Tuhan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Miliki kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya bilang sama anak saya, kalau saya lagi makan, orang lihat saya nggak bisa itu. Saya bilang, Mbak, antar dulu. Tapi kepada mereka yang betul, yang nggak apa gitu. Kalau saya sempat makan, saya lihat, itu nggak bisa. Kalau anjing saya, lalu saya makan, terus kemudian dia lihat, itu nggak bisa. Makanya ada anjing saya, kalau saya sudah makan, dia pasti ada di depan saya. Pasti dia menemani saya. Karena pasti mereka dapat. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Jadi, selamat malam. Kalau kita mau tidur, jangan lupa membaca firman Allah, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, mendengarkan renungan firman Allah yang pagi sore saya sampaikan kepada Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kalau Anda sudah mendengarkan dan mensubscribe. Tuhan Yesus memberkati. Biar Tuhan memberkati terus menerus. Dan doakan kami juga sehingga pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, namanya juga merintis melalui media ini, ya. Tetapi saya tidak sedang mau apa, tetapi karena saya sedang ingin menyatakan ketaatan saya kepada Tuhan ketika Tuhan mau katakan saya memakai alat ini. Walaupun saya tidak mengerti, seperti saya katakan bulan 5, bulan 9 saya mendaftar akun A saya, bulan 3 tanggal 14 saya mulai, ya. Dan itu semua dengan segala keterbatasan. Tapi saya yakin, saya percaya, ya, Tuhan terus akan memberkati kita. Dan jangan lupa kalau Anda tidak bisa tidur, jangan pakai obat penenang. Berdoa pada Tuhan, baca firman Allah, pasti Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Tidur bersama dengan Tuhan, supaya tetap kita diberikan kekuatan dan kesegaran daripada Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Apinya tetap menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.